Pada saat sedang beraktivitas, tiba-tiba Roh Kudus berkata dalam batin saya, "Money will fail." Kitab Kejadian pasal 47 ayat 16 dalam terjemahan King James Version. Jangan pernah berharap dan bergantung pada uang. Hiduplah hanya dari suara Tuhan. Lalu Roh Kudus menjelaskan, di tengah krisis perekonomian global yang sedang dan akan terjadi, banyak orang yang merasa aman karena ada tabungan pada masa yang lalu. Ada juga yang membuat strategi menabung sebanyak-banyaknya pada masa kini untuk mengantisipasi krisis yang lebih parah pada masa yang akan datang. Semua itu dilakukan atas dasar ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan keyakinan bahwa uang akan menyelamatkan dirinya. Minimal dari kelaparan. Tapi tegas sekali Roh Kudus berkata dalam batin saya, singkirkan konsep pikir dan dasar keyakinan yang berharap pada uang. Jangan pernah berharap serta bergantung sedikit pun. Jangan. Pagi ini saya teringat akan kisah hidup Elia. Ketika masa kekeringan melanda Israel, uang tidak lagi ada artinya dan tidak bisa diandalkan sama sekali. Tapi Elia hidup hanya dari suara Tuhan. Ia hidup dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Yang memainkan peran penting untuk terpeliharanya hidup Elia adalah suara Tuhan dan ketaatan, bukan uang. Bahkan lewat Elia, Tuhan memelihara hidup janda di Sarfat dan menyatakan kuasa kebangkitan pada masa itu. Ada mujizat yang luar biasa. Tidak hanya itu, agenda Tuhan untuk membuat Israel berbalik menyembah Tuhan yang hidup dapat terwujud lewat hidup Elia. Jadi fokus hidup Elia adalah mendengar suara Tuhan dan menyelesaikan kehendaknya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, apakah kita tidak lagi membutuhkan uang? Tegas sekali suara dari dalam batin saya menjawab, tidak. Jangan pernah berpikir uang itu penting. Hal ini harus menjadi dasar keyakinan yang penting untuk terbangun dalam hidup kita. Memang kelihatannya ekstrim, tapi memang begitulah sikap yang harus kita bangun. Jika kita tidak ekstrim dan radikal hidup hanya dari suara Tuhan dan menganggap itulah yang terpenting, maka kita akan ikut hancur bersama dengan ekstrimnya krisis ekonomi yang akan terjadi dan kerasnya kehidupan yang ada. Selanjutnya saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Dan ini yang menjadi jawaban dari Roh Kudus. Terus pertajam seluruh panca indera rohanimu. Dengarlah suaraku dan taatilah. Ikuti setiap arahanku. Sebagaimana aku memelihara hidup Elia, aku juga akan memelihara kehidupanku. Bahkan engkau akan kujadikan representasiku. Sehingga lewat hidupmu akan ada banyak orang lain yang mengalami pemeliharaan Tuhan dan sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Oleh karena itu, pelatihan membangun manusia roh menjadi sangat penting. Di saat itulah kita dilatih untuk berinteraksi dengan berbagai dimensi ilahi yang membuat kita menjadi tajam dan terlatih dalam mendengar suara Tuhan. Dan bersamaan dengan itu juga, kita melatih diri mengekspresikan pekerjaan roh secara tepat. Sehingga roh ketaatan dapat terbangun dengan sempurna dan akan selalu memampukan kita mentaati firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Pada akhir doa, Roh Kudus kembali menegaskan, jangan bergantung dan berharap pada uang sedikit pun. Jadikan firman-Ku dan suaraku sebagai hal yang terutama dalam hidupmu. Dengarlah dan taati selalu. Jangan pernah bergerak dan bertindak karena ketakutan serta faktor eksternal yang sedang bergoncang. Jika engkau ikut bergerak, itu hanya menandakan bahwa engkau tidak sedang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan berkata, bergeraklah karena engkau mendengar dan melihat aku bergerak, serta memerintahkanmu untuk bergerak. Engkau memang hidup di dunia ini, tapi engkau bukan berasal dari dunia ini. Engkau ada di dunia ini, tapi sesungguhnya engkau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau ada di dunia ini untuk mengalahkan dunia oleh iman. Hiduplah
hanya dari firman-Ku, kata Tuhan. Amin.